Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Nah, pemirsa masih dengan tema dan juga orang yang sama nih, yaitu kita membahas hari ini tentang perempuan, ruang publik, dan persoalannya. Dan masih bersama dengan Mbak Hanifah. Mbak Hanifah. Oke, jadi kita tadi udah bahas juga mengenai apa nih persoalan yang sering dibahas sekarang. Terus juga sering diadakannya diskusi bersama komunitas literat ya Mbak. Sebenarnya itu komunitas yang bergerak di bidang apa? Kalau komunitas literat itu sendiri sih Mbak, dia bergerak di bidang literasi sih. Jadi kami lebih banyak bahas mengenai literasi, terus bahas mengenai isu-isu apa yang hangat di perbincangan sekarang. Terus juga kita banyak ngadain baca buku juga sih Mbak, di kalangan mahasiswa dan pemuda. Karena kan ya kita tahu untuk diskusi, kegiatan-kegiatan diskusi untuk di Bengkulu itu jarang sekali dilakukan Mbak. Walaupun di Bengkulu ini banyak sih organisasi mahasiswa, organisasi pemuda, tapi kalau untuk kegiatan diskusi itu sendiri itu jarang dilakukan Mbak. Oke, jadi ini komunitas literasi yang benar. sering jadi permasalahan juga nih sekarang adalah mengenai Benar, literasi. Jangankan buku ya, caption aja kadang nggak kebaca gitu, masih nanya lagi di komennya. Ini kenapa nih Min? Itu kan jadi salah satu apa ya, mengindikasikan juga kalau misalnya kita tuh malas baca ya Mbak ya. Iya benar, malas baca gitu. Jadi adalah komunitas ini yang untuk peduli literasi ya, peduli literasi dan mengadakan kegiatan diskusi. Yang diskusikan pun tentang masalah apa Mbak? Apa general atau semuanya bisa? Semuanya bisa kita masukkan sih Mbak ke dalam tema-tema diskusi kita, selagi itu biasanya tuh hangat dan itu biasanya masih menjadi obrolan ya. Kayak misalnya kita kemarin diskusi masalah demokrasi, bagaimana penyelenggaraan demokrasi di Indonesia mengenai kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat. Kami juga bahas tentang perempuan, bagaimana ruang aman bagi perempuan itu belum ada untuk sekarang ya Mbak. Kami juga pernah diskusi mengenai keberagaman, kebebasan dalam beragama, keyakinan, itu juga pernah kami bahas Mbak. Jadi lebih ke general sih untuk temanya. Temanya, oke. Nah ini kan pernah nih diskusi tentang perempuan. Salah satunya dengan bahasan bagaimana perempuan di ruang publik. Iya, bagaimana perempuan di ruang publik, bahwasanya kita tuh untuk perempuan di ruang publik itu belum mempunyai ruang yang aman. Padahal kita tahu nih undang-undang yang mengatur udah banyak nih. Benar Mbak. Tapi implementasinya seperti apa? Nah, beberapa kebijakan atau beberapa peraturan itu memang beberapa ada yang sudah melindungi perempuan tuh kan Mbak. Salah satunya adanya undang-undang TPKS. Nah, namun dalam implementasinya di ruang publik itu sendiri, ruang aman masih belum ada untuk perempuan sih Mbak. Contohnya di Bengkulu ini sendiri itu kan kasus-kasus kekerasan perempuan itu kan tinggi kan Mbak. Bahkan untuk data dari Kementerian PPA kemarin sendiri terakhir itu Bengkulu nomor 2 se-Sumatera itu. Naik dong berarti ya? Betul itu Mbak. Nah, namun yang jadi soal rumah aman bagi korban itu tidak ada malah di Bengkulu itu Mbak. Aduh, Itu jadi yang persoalan besar berarti. Itu yang harus jadi PR bagi pemerintah daerah ya Mbak ya. Itu apa ya? Bahkan beberapa kan saya juga pernah diskusi sama kawan-kawan lembaga yang fokus tentang perempuan. Nah, mereka menyediakan tuh Mbak rumah aman bagi korban. Namun dia berbatas waktu, masih terbatas karena mungkin sumber dayanya terbatas juga kan Mbak. Itu. Jadi itu sih yang salah satu soal bagi ini ya Mbak, bagi perempuan bahwa di ruang publik itu belum ada ruang aman bagi perempuan. Di ruang publik jadi belum ada ruang aman untuk perempuan seperti itu ya. Sedangkan nih Bengkulu sekarang menduduki peringkat nomor 2 tertinggi kasus se-Sumatera kekerasan seksual. Benar Mbak. Dan kita juga bisa lihat sih sebenarnya dengan akun-akun berita setiap harinya kayaknya baru bangun tidur kita buka sosial media ya ada aja. Dan di Bengkulu sendiri kayaknya setiap hari mungkin setiap minggu kali ya. Setiap minggu selalu ada. Ya benar Mbak. Bagaimana komunitas literat ini dan Mbak sendiri bersama teman-teman untuk menyikapi tentang hal tersebut? Nah, tentu kalau dari kita pribadi sih Mbak, apalagi saya pribadi yang memang fokus di perempuan ya Mbak. Yang sangat disayangkan itu bagaimana penegakan hukum dari
adanya kasus-kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap perempuan ini ya, Mbak. Karena kalau misalnya dari penegakan hukum, dari proses hukum yang dilakukan, itu perempuan itu kan nggak lepas dari stereotip ya, Mbak. Aha. Nah jadi apa ya, ketika perempuan itu mengadu, karena ada beberapa kawan kita tuh Mbak kan, dia mengadu, dia justru di apa ya, dicibir. Jadi proses penegakan hukumnya dia tidak berpihak pada korban malah Mbak sebenarnya tuh. Oke, baik. Jadi ketika melapor malah dicibir dan apa aparat penegak hukumnya tidak berpihak. Benar, tidak berpihak. Jadi makanya untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini, apalagi khususnya kekerasan seksual ya, dia lebih banyak korbannya untuk diam, untuk memilih tidak melapor. Karena itu tadi, karena stigma-stigma itu tadi yang melekat ke perempuan, sehingga membuat perempuan itu malu untuk melapor, untuk takut seperti itu Mbak, untuk berbicara, untuk bahwa dia menjadi korban, itu dia tidak berani Mbak. Gitu yang sangat disayangkan tuh Mbak. Sedangkan trauma yang dialami perempuan itu luar biasa sekali. Sebenarnya jangankan aparat hukum ya, yang mirisnya sekarang adalah sesama perempuan pun. Benar. Kita sesama perempuan juga terkadang ini masih menstigma terhadap perempuan itu sendiri kan Mbak. Karena mungkin itu sih Mbak, karena kurangnya edukasi, kurangnya literasi itu sendiri ya. Nah, sepakat nih mungkin ya. Apa kurangnya literasi. Jadi komunitas ini benar-benar kayak apa tumpang tindih lah ya. Semuanya bisa dibahas di sini gitu loh. Oke. Nah, kan ini pernah didiskusikan dan forum diskusinya pun itu tergabung nih, tergabung semuanya, nggak cuma perempuan. Dan bagaimana waktu itu respon dari forum itu Mbak? Membahas tentang hal ini. Ketika respon di forum, beberapa dari kawan-kawan yang memang terbiasa mengadakan diskusi itu, karena terbiasa terlibat dalam diskusi, mereka memang sepakat bahwasannya untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu masih cukup banyak dan menjadi PR untuk kita semua sih Mas sebenarnya tuh. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi support bagi sesama perempuan, dan bagaimana kita coba untuk mendorong bagaimana kebijakan-kebijakan khususnya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini untuk segera ditangani sih Mbak. Kalau untuk yang kita lakukan itu kami baru sebatas bagaimana mencari perlindungan bagi kawan-kawan kita sih Pak. Mencari perlindungan. Mencari perlindungan Ya, dalam bentuk apa tuh? Dalam artian kita coba mencari akses kepada kawan-kawan lembaga yang memang fokus dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Seperti kalau di Bengkulu kan ada WCC itu kan Mbak. Nah, ada PUPA dan lain-lain. Kita bangun kerjasamanya ke situ sih Mbak. Seperti itu. Banyak nih yang sudah melapor. Kalau untuk atau sudah ditangani oleh Mbak dan komunitas. Oke, beberapa sih ada sih Mbak. Memang nggak banyak, tapi ada. Karena mungkin itu tadi ya Mbak, faktornya kenapa perempuan itu sulit untuk berbicara ketika dia menjadi korban, itu salah satunya karena ketidakberanian. Ketakutan terhadap stigma itu tadi ya Mbak ya. Berarti menurut Mbak nih, untuk langkah awal yang bisa kita lakukan bersama adalah langkah awal untuk apa nih Mbak? Mengenai permasalahan yang ada ini. Mengenai permasalahan, langkah awal sebenarnya kita sadar dulu akan masalah. Baiklah. Sadar dulu akan masalah yang akan masalah, bahwasanya ketika misalnya kita tidak mensupport sesama perempuan, itu adalah sebuah masalah. Nah, itu salah satunya. Dan kita juga sadar bahwasanya kita tuh sebagai perempuan, kita rentan menjadi korban di ruang publik. Itu kan masalah sih Mbak. Kita harus sadar dulu. Dulu seperti itu ya Mbak. Iya, Mbak. Baiklah, kita lanjutkan nanti ya Mbak. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.